Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, marilah bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan barokahnya Fatihah apa yang kita pelajari diberi kemanfaatan oleh Allah dan juga diberi kefahaman. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, kajian kitab Mabadiul Fiqih pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang hukum-hukum dalam agama Islam. Sebelum kita membahas tentang hukum-hukum dalam agama Islam, Ustazah akan menjelaskan dulu usulul Islam. Ya, usulul Islam itu apa sih? Usul itu dasar-dasar agama Islam. Usulul Islam itu bisa diartikan dasar-dasarnya agama Islam, bisa diartikan sumber, pedoman, fondasi, itu namanya usul. Ya. Jadi dalam agama Islam itu terdapat sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi hukum-hukum dalam agama Islam itu ada sumbernya. Nggak harus apa, nggak terus segampang-gampangnya. Oh, diperintahkan sholat, harus puasa, itu ada sumbernya. Sumbernya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Ya, nah itu ada sumbernya. Sumber hukum Islam ini berisi tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari, ya. Dan juga tanpa adanya sumber hukum Islam ini, maka umat Islam akan kesulitan dalam menentukan arah kehidupan yang baik, akan kesulitan untuk mengetahui bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah. Dan bisa jadi kalau tanpa pedoman, tanpa arahan, tanpa sumber yang jelas, maka manusia akan hidup dalam kesesatan. Ya. Di sini dasar-dasar Islam itu ada 4 anak. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Ya. Dasar-dasar agama Islam itu ada 4.
Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Islam itu apa sih? Islam yaitu patuh atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Coba jangan ngomong sendiri yang sana, ya, gitu. Nah, dasar-dasar agama Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW untuk kebaikan manusia dalam agamanya, dunianya, dan juga akhiratnya. Di dalam Al-Quran itu komplit isinya, ya. Ada kisah-kisah Nabi, ada perintah-perintah, aturan-aturan syariat. Di situ banyak sekali isinya, ya, tentang apapun yang ada di dunia ini itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi dasar agama yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi bagi umat Islam itu untuk mencari sumber hukum dari permasalahan dan solusinya, yang pertama adalah Al-Quran. Pada zaman dahulu, pada zamannya Rasulullah, ketika para sahabat itu mendapatkan masalah, kemuskilan suatu masalah, itu langsung matur kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Langsung sama Nabi dikasih solusinya. Oh, kalau sudah begitu, jawabannya seperti ini. Ya Rasulullah, saya telah mengeluarkan darah. Ini kalau seorang perempuan yang bertanya kepada Rasul, apakah saya boleh sholat? Dan Nabi menjawab, ketika seorang wanita mengeluarkan darah, maka dilarang untuk sholat. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Gitu. Ketika ada sahabat yang menyampaikan permasalahannya, kemuskilan dan tidak menemukan jawabannya, kemudian matur pada Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab misalnya, itu nanti Allah menurunkan ayat untuk memberikan jawaban. Nah, ketika Nabi sudah mundur, Nabi sudah wafat, para sahabat ini ketika ada masalah kan langsung mencari sumber jawabannya dari Al-Quran atau dari hadis. Nah, Kanjeng Nabi ini nggak ada. Kita harus bertanya pada siapa, sedangkan permasalahan ini kok tak lihat di Al-Quran, tidak ada. Nah, maka pada saat itu para sahabat bersepakat, ya, namanya ijma, kesepakatan para mujtahid, ulama-ulama yang bersepakat. Seperti contoh, ya, ketika pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar, itu kan Sayyidina Umar pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ini usul, wahai sahabat Abu Bakar, bagaimana kalau serpian-serpian Al-Quran itu kita bukukan saja, kita bukukan. Lah, apa itu Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Gimana? Soalnya Kanjeng Nabi tidak menyuruh kita untuk membukukan. Kanjeng Nabi hanya menyuruh tulis apa yang saya ucapkan, tulis. Jadi ditulis di apa itu, di pohon, di apa itu, di daun, ditulis di apa itu, batu-batu. Tapi kita tidak memerintahkan kita untuk dibukukan. Sedangkan Sayyidina Umar pikirnya panjang. Kalau dibukukan, bisa nanti sampai anak turun ini bisa merasakan seperti itu. Maka pada saat itu langsung semuanya itu berkumpul, bermusyawarah dan berijtihad. Ya, akhirnya sepakat dibukukan menjadi Al-Quran yang sekarang itu. Ya, jadi dulu itu bukan berupa buku tebal aja, karena Allah menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Ketika ada permasalahan apa, kemudian Allah menurunkan ayat ini.
Oh, ketika ada permasalahan apa, Allah menurunkan ayat ini. Jadi ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Kemudian dibukukan pada zaman kekhalifahan Abu Bakar. Itu yang contohnya yang ijma. Nah, ijma sendiri apa? Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi ketika para ulama ini beristihad, itu juga sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Tidak sekedar ayo sepakat, bagaimana kesepakatannya, tidak, tetap ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan tidak sembarang ulama itu bisa beristihad. Ada syarat ketat. Siapa saja yang bisa memberikan ijtihad. Ulama-ulama yang beristihad itu yang sudah berstatus mujtahid. Itu ya. Kemudian sumber agama Islam yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum, ya, dengan sesuatu hal yang mempunyai nas hukum. Ya. Jadi menyamakan suatu perkara yang tidak ada nas hukumnya disamakan dengan sesuatu yang ada nas hukumnya. Ya. Lalu dilihat berdasarkan kesamaan ilat. Contohnya apa? Contohnya di Al-Quran itu kan disebutkan kalau khamr itu diharamkan. Di Al-Quran Allah tidak menyebutkan narkotika, tidak menyebutkan sabu-sabu, tidak menyebutkan ekstasi. Di zaman sekarang sudah bermacam-macam yang namanya barang-barang memabukkan itu. Ada ekstasi, sabu-sabu, narkotika. Nah, inilah kemudian dikiaskan. Dikiaskan itu disamakan dalam hal ilatnya, alasan dan menjadi hukum asal. Oh, sabu-sabu ini, narkotika ini, ekstasi ini di Al-Quran kan tidak disebutkan, tapi ilatnya sama. Ilatnya itu apa? Alasannya sama. Ini adalah memabukkan. Ya, di Al-Quran disebutkan khamr dan sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram, tidak disebutkan ekstasi. Tapi ekstasi hukumnya haram, meskipun Allah tidak menyebutkan, karena ilatnya sama-sama memabukkan. Sudah paham? Sumber-sumber dasar agama Islam ada berapa, anak-anak? 4. Sebutkan: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu ya. Setelah kalian mengetahui dasar-dasar agama Islam, maka kita beralih pada hukum-hukum dalam agama Islam. Hukum-hukum dalam agama Islam itu ada 5. Semuanya yang bersumber dari 4 tadi. Ya, dari Al-Quran, hadis, qiyas, ijma. Hukum dasar-dasar agama Islam yang 4 ini, yang pertama, yang lebih utama, yang diutamakan adalah Al-Quran. Jadi posisinya ijma dan qiyas itu di bawahnya Al-Quran dan juga hadis. Jadi ketika ada permasalahan, kemusykilan dalam suatu masalah, itu merujuknya pada Al-Quran dulu. Kalau di Al-Quran tidak menemukan, maka di hadis. Kalau di hadis tidak menemukan, maka dengan ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian dengan qiyas itu menyamakan perkara yang tidak ada nas hukumnya disamakan dengan nas hukumnya dengan kesamaan ilat. Ilat itu alasan untuk menjadi hukum, disamakan dengan hukum asal. Nah, sekarang hukum-hukum dalam agama Islam. Hukum-hukum dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama adalah fardu. Ya, hukum-hukum dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama adalah fardu. Fardu adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh orang mukallaf. Ibadah yang wajib dikerjakan oleh orang mukallaf apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan ia berdosa. Jadi hukumnya fardu sama wajib ini sama, sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan oleh setiap orang, semua orang Islam. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa.
Dan fardu ini ada dua anak-anak. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain ialah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Setiap orang Islam. Jadi secara individu kewajiban pribadi-pribadi masing-masing. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka berdosa. Contohnya fardu ain apa? Sholat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Terus apa lagi yang wajib-wajib fardu ain? Haji bagi yang puasa. Misalnya dia puasa, tetanggaku haji gak apa-apa rek. Tapi ini puasa nggak haji ya dosa. Ya, soalnya haji itu apa itu kewajiban per individu sama dengan sholat. Sholat itu kewajiban per individu. Sholat fardu itu. Puasa Ramadan. Jika ditinggalkan maka berdosa. Meskipun tetangganya sholat, nah kalian nggak sholat ya dosa. Ya. Pembagian fardu yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh semua orang Islam. Jika ada salah satu yang sudah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Seperti contoh apa? Ayo. Seperti contoh merawat jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolati dan menguburkan. Ini fardu kifayah. Misalnya ada orang meninggal, kemudian nggak ada yang mau memandikan, dosa satu kampung. Soalnya itu orangnya agak gini, nggak ada yang mau memandikan, dosa satu kampung. Tapi kalau ada salah satu, misalnya Pak RT-nya mendatangkan siapa untuk memandikan, maka gugurlah kewajiban orang satu kampung. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain seperti sholat, meskipun tetangganya sholat semua, terus ada satu yang nggak sholat, ya dosa yang satu itu. Yang semuanya yang nggak ketanggungan, soalnya sudah sholat. Tapi kalau fardu kifayah, dalam satu kampung nggak ada yang mau mensolati, itu nggak ada yang mau mensolati jenazah ini, maka ketanggungan dosa semua. Kalau ada yang mewakili 1-2 orang sholat, maka yang lainnya gugur kewajibannya dan tidak mendapatkan dosa. Paham ya antara fardu ain dan fardu kifayah? Ya. Kemudian hukum Islam yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan, sunnah adalah ibadah atau perkara apa saja yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti contoh apa? Sholat sunnah, sholat duha, qiyamul lail, puasa Senin Kamis itu sunnah. Ya, jadi lebih baiknya ya dikerjakan. Soalnya kita hidup di dunia ini ya memang memperbanyak amal ibadah. Anggota tubuh kita dikasih Allah kaki, tangan, pikiran, mata, semuanya kesehatan. Ini cara mensyukurinya adalah dengan cara kita memperbanyak ibadah. Jadi ojo sing wajib-wajib tok, sing sunnah ya perlu dikerjakan. Lah tahu mau itu wae sunnah kok, nek tidak dikerjakan lo aku gak bisa. Nah, lebih baik mendapatkan banyak pahala buat kamu kelak di akhirat. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah perkara yang apabila dikerjakan ibadah, perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa. Perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Seperti contoh apa? Mabuk. Ya, mabuk itu dosa. Judi, melakukan judi dosa. Tapi kalau nggak judi, yang mendapat pahala, nggak mabuk mendapatkan pahala. Mencuri, terus apa lagi? Memukul, menyakiti, baik itu dengan lisan, dengan ucapan maupun dengan tangan, maupun dengan anggota tubuh, anggota badan.
itu haram. Berfoya-foya, memubadirkan barang itu haram. Nek dikerjakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah perkara yang apabila dikerjakan tidak berpahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya apa kalau makruh? Berbicara saat ada adzan. Terus ngerti ana adzan, Allahu Akbar, ngomong ngai adzan ini gak dirungokno. Ya, makruh itu. Kalau kalian sampai melakukan itu, ya nggak sopan. Ada panggilan sholat kok ditinggal ngomong. Ya. Tapi kalau kalian diam sambil nyautin Allahu Akbar, nah maka mendapatkan pahala. Contohnya lagi yang makruh, menggunakan air secara berlebihan. Adus itu sing biasa berapa kali jebyuran itu sudah bersih, sudah selesai ini enggak. Alah mumpung udan, air puluh banyak. Wes sampai jebyur kak mari-mari. Enggak jadi ikan duyung wae, untung. Ya. Pikirnya alah mau hujan kok, daripada air hujan juga keleleran. Itu berarti mubazir, pakai air secukupnya meskipun stoknya banyak, meskipun musim hujan, pakai air secukupnya. Seperti contoh lagi berwudu. Wudu itu kan disunahkan bertiga-tiga, membasuh 3 kali ya, kemudian mengusap tangan juga 3 kali. Akhirnya pikirin terus nepeng 10 kali, ganjarannya 10, jadi balik tangannya juga balik pengen 10, bukan mendapatkan pahala. Itu makruh ya, makruh membuang-buang air ya. Sekarang yang kelima adalah mubah. Mubah adalah perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan itu tidak mendapatkan apa-apa. Seperti apa? Makan, minum, tidur, main, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ingat, perkara yang mubah ini apabila dikerjakan dengan niat yang baik, maka akan menjadi ibadah. Contohnya makan. Kalian makan ya, tak makan rek ya kenyang. Udah dapatnya apa? Dapatnya kenyang saja, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau makan, tak makan biar saya bisa fokus dalam belajar. Nah, baru mendapatkan pahala. Jadi perkara mubah yang diniat kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Tak tidur rek, tak malam-malam 8:30 tak tidur, biar nanti malam bisa qiyamul lail. Yang seperti ini mendapatkan pahala. Tapi wes tidur ngantuk kayak gitu toh, ya nggak dapat apa-apa. Ya, jadi perkara mubah bisa menjadi pahala apabila disertai dengan niat yang baik. Sudah paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya, dari gelar ada yang ditanyakan. Iya, fardu itu sama dengan wajib. Jadi hukum Islam ada 5: fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Sudah? Siap mendapatkan pertanyaan? Siap. Dari kelas 4 maju 1. Yang perempuan. Ya. Kemudian yang perempuan maju 2, yang laki-laki maju 2. Ayo. Kamu maju. Ya wes, siapa yang mau maju? Siapa Ustazah gak pakai milih. Yang mau maju laki-laki 2, perempuannya 2. Tak kasih konten. Ya berapa ini? Ayo, pokoknya gak pakai memilih. Guys. Mana Mbak? Ya. Repot. Itu sini. Apa itu? Duh, perempuannya mana ini? Perempuannya 2, ayo. Siapa yang mau? Perempuannya maju 2. Dapat gotem. Yang laki-laki 2. Nih, yang ini ya berarti. Perempuannya gak ada yang mau maju? Gak ada yang mau? Ya, laki-laki semua kalau gitu. Ayo sini. Ada berapakah dasar-dasar agama Islam?
Delapan. Hmm? Delapan. Gugur. Kok 8 nih loh. Sini ayo nambah 1 perempuan, nambah 1 sini, langsung maju. Ada berapakah dasar-dasar sumber-sumber hukum dalam agama Islam? Ada 4. Sebutkan. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Tepuk tangan. Ya. Kemudian, apa yang dinamakan dengan makruh? Jika dilakukan tidak mendapat apa-apa, tapi jika tidak dilakukan mendapat pahala. Seperti contoh? Merokok. Merokok, ya. Ya, merokok itu juga hukumnya makruh. Oh ya, apa kata dipilih padha wae kok. Ayo, dah. Ini apa ini? Contohnya kias. Contohnya kias. Nek mendengarkan pasti bisa. Oh, melirik na ustazah. Contohnya kias. Menyamakan hukum. Kayak narkoba. Ya. Narkoba dihukumi haram. Disamakan dengan mabuk-mabukan. Pinter. Tepuk tangan. Saling dulu, Rek. Ya. Ini fardu ada berapa? Fardu ada berapa? Tadi loh, ada fardu ini, ada fardu ini, ada 2. Fardu apa saja? Kifayah. Contohnya fardu kifayah. Dihitung sampai 3, 1, 2. Hah? Merawat apa tadi? Merawat jenazah. Ya. Salim dulu sayang. Ya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Kita tebak. Apakah ada yang bertanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.